Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Perkenalkan nama saya Ade. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pendekatan Maqasid Syariah Index sebagai pengukuran kinerja lembaga fintech syariah di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kemajuan zaman di mana kita ketahui bahwasanya di era globalisasi ini, teknologi digital telah lahir dan melahirkan finansial teknologi atau disingkat dengan fintech, di mana fintech ini mempermudah transaksi-transaksi yang meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Maka dari itu, sudah sangat layak jika Kabupaten Muara Enim, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim, bisa memanfaatkan finansial teknologi ini guna mempermudah dan mengefisiensikan kegiatan-kegiatan keuangan. Di mana juga di finansial teknologi terdapat finansial teknologi syariah, yang mana finansial teknologi secara syariah ini dimaksudkan adalah berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan kita ketahui bahwa dengan mengadopsi finansial teknologi secara syariah ini, tidak hanya umat Islam saja, orang Muslim saja, tapi semua agama bisa mengadopsinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, diperlukan juga ukuran kinerja berbasis maqasid syariah, sehingga finansial teknologi yang ada bisa diukur dengan ukuran maqasid syariah. Selanjutnya, finansial teknologi di Indonesia telah diatur berdasarkan Peraturan OJK nomor 77 garing POJK titik 01 tahun 2016 tentang peer-to-peer lending, di mana tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, menjaga keamanan data dan dana. Kita ketahui di saat ini kita banyak sekali eh, finansial teknologi seperti pinjaman online ya, kemudian hal-hal yang berbau tentang keuangan. Tapi semua itu tidak semuanya terlindungi dengan baik. Bahkan di dalam peraturan OJK ini seharusnya pinjaman online yang baik adalah pinjaman yang benar-benar terdata dan terdaftar di OJK. Nah, dengan adanya finansial teknologi syariah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah alternatif dan solusi sebenarnya untuk masyarakat yang bingung untuk menggunakan mana finansial teknologi yang eh, cocok untuk dia gunakan. Tentu kita ketahui finansial teknologi secara syariah ini berbeda sekali dengan sistem finansial teknologi secara konvensional atau umum. Maka dari itu ini bisa dilihat dan ditinjau dari maqasid syariah. Selanjutnya, kalau kita ketahui bahwasanya transaksi-transaksi yang ada itu perlu memiliki dalil ataupun landasan. Kalau finansial teknologi syariah memiliki landasan yakni termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan dengan cara yang batil, memakan harta sesama kalian secara yang batil, kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian yang kedua, larangan mengambil harta secara batil ini, contohnya adalah riba, judi, ataupun penipuan. Maka dari itu, kalau kita tinjau ataupun kita rasakan saat ini banyak sekali pinjol-pinjol yang secara eh, akad ataupun kontraknya tidak berpihak kepada konsumen, tidak berpihak kepada masyarakat. Kenapa? Dia mengambil harta ataupun menggunakan bunga ya, yang sangat besar sehingga ketika orang-orang yang melakukan transaksi di eh, pinjaman online atau pinjol online secara umum itu sangat merugikan ya secara batil sehingga juga terdapat unsur-unsur riba ataupun penipuan yang lainnya. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang Muslim yang beriman diperbolehkan untuk melakukan transaksi jika dua-duanya tidak merasa terzolimi atau semuanya antara dimingkum, yakni mereka semua sama-sama suka, ya, tidak ada yang terzolimi. Baik,
Nah, tujuannya adalah tak lain dan tak bukan adalah yang pertama menjaga agama, ya. Sehingga orang yang melakukan transaksi di finansial teknologi ini terjaga agamanya, ya, tidak melawan agama ataupun melawan larangan Allah. Yang kedua, jiwanya terjaga, hifzun nafs. Kemudian akalnya pun terjaga, keturunannya pun terjaga, bahkan hartanya pun terjaga karena yang diinvestasikan adalah eh, di lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan yang benar-benar tidak ada unsur-unsur ribawinya, seperti itu. Selanjutnya, finansial teknologi secara syariah, secara detail, yakni penggunaan teknologi digital terkait dengan layanan keuangan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bisa jadi pinjaman online secara syariah, bisa jadi eh, bank yang berbasis syariah secara online, kita akses melalui aplikasi seperti itu, dan yang lain-lainnya. Dan semua itu harusnya terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena secara syariat Islam, tentu melakukan transaksi itu harus eh, dengan cara yang benar atau dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Baik itu melalui melakukan transaksi secara pembayaran, investasi, ya, atau pinjaman atau yang lain-lainnya. Dan ternyata yang menjadi problem saat ini adalah terkait dengan kehalalan akad ataupun kontrak, ya, di mana saya sampaikan di awal bahwa masih ada pinjol ataupun pinjaman-pinjaman online yang lainnya itu tidak sesuai dengan transaksi yang dibenarkan di dalam Islam. Maka dari itu, ini menjadi sebuah tantangan untuk kita sebagai orang Muslim harus pintar memilih dan memilah investasi syariah yang mana yang sesuai dengan syariat dan bisa memberikan keuntungan atau benefit kepada kita. Menurut Abu Zahra, terkait dengan finansial teknologi adalah ini merupakan pendidikan individu, sehingga kita dituntut untuk belajar mandiri untuk menjadi seorang investor seperti itu, ya. Dan dengan adanya finansial teknologi syariah juga bisa menegakkan keadilan, tidak hanya pihak yang mengelola saja, tapi juga sebagai konsumen, sebagai user juga mendapatkan keadilan. Dan yang pasti semuanya itu akan mendapatkan kesejahteraan. Dan ketiganya merupakan jadi landasan dasar dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang bisa menjadi eh, pegangan sebagai investor, calon investor kita bisa memilih kinerja keuangan ataupun misalkan lembaga keuangan syariah seperti bank itu bisa kita ukur dengan tiga aspek ini. Kemudian peluang yang perlu kita tangkap adalah sebagai warga negara Muara Enim khususnya dan umumnya warga negara Indonesia, kita bisa berinvestasi, yakni berinvestasi dengan syariah. Sehingga apa yang kita investkan itu menjadi halal, menjadi berkah. Kemudian masyarakat menjadi mandiri dan selanjutnya adalah merubah pola hidup yang tadinya yang awalnya kita hanya mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan. Ternyata pendapatan tersebut dilakukan untuk hanya konsumsi saja, tapi untuk finansial teknologi ini bisa membuat kita menjadi mandiri, bisa membuat kita menjadi seorang yang produktif, yakni menjadi seorang investor. Jadi uang yang kita dapat itu bisa dialokasikan untuk melakukan investasi-investasi yang berdasarkan syariat Islam. Ini mengukur indikator kinerja di lembaga keuangan syariah itu bisa dilihat bahwasanya bisa mengukur dari research expense-nya, trainingnya, kemudian publicity-nya, bahkan ada zakat di dalam transaksi tersebut. Bahkan di investasi di sektor real pun sangat diperbolehkan dan diperkenankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada namanya blockchain, di mana di dalam itu ada namanya Bitcoin. Bitcoin ini tidak nampak, ya, tidak ada bentuknya. Nah, sedangkan di dalam investasi syariah wajib ada wujudnya, ya, seperti misalkan kita investasi emas online. Setelah kita sudah investasi di akhir setelah habis temponya, emas itu bisa kita jadikan, ya, bisa dijadikan real, ya, bisa diambil emas batangan tersebut. Nah, tidak dengan Bitcoin atau lembaga-lembaga keuangan yang eh, saat ini masih terkontaminasi ataupun terindikasi, ya, seperti itu tidak halal karena tidak ada wujudnya seperti itu. Nah, beda dengan yang syariah, semuanya harus ada wujudnya, harus real seperti itu. Kesimpulannya adalah finansial teknologi syariah perlu menjadikan makosid syariah sebagai arah strategis. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan beriman, kita harus menjadikan finansial
finansial teknologi sebagai salah satu solusi. Saat ini kita sedang berjibaku untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan, tapi ini sebagai investasi yang bisa membuat kita semakin mandiri dan bisa menginvestasikan uang-uang yang seharusnya dikonsumsi atau dijadikan konsumsi, tapi dijadikan untuk produktif sebagai untuk wujud investasi kita. Untuk mengukur ya, tidak hanya diukur asetnya saja atau labanya, tapi juga mengukur pendidikan, keadilan, dan kontribusi sosial dari lembaga keuangan tersebut. Sehingga lembaga keuangan syariah ini bisa berdampak tidak hanya untuk laba investor saja, tapi juga untuk CSR-nya ya, corporate social responsibility-nya bisa bermanfaat untuk pendidikan, untuk keadilan dan juga sosial. Dengan adanya finansial teknologi syariah, maka memungkinkan masyarakat menjadi produktif ya sebagai investor syariah. Dan yang terakhir adalah membuat perekonomian semakin membaik dengan adanya finansial teknologi syariah. Seperti itu. Terima kasih atas segala kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.